Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita, supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar
Bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Ulangan 30. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam kitab Ulangan 30 ini adalah bagian penutup dari perjanjian antara Allah dan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Inti dari pasal ini adalah pilihan dan janji Allah bagi umatnya. Ada beberapa hal penting yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah janji pemulihan di dalam ayat 1-10, di mana Allah berjanji jika bangsa Israel bertobat dari dosa mereka dan kembali kepadanya dengan segenap hati, maka Allah akan memulihkan keadaan mereka. Bahkan mereka yang tercerai-berai di antara bangsa-bangsa akan dikumpulkan kembali. Janji Allah ini menunjukkan kasih setianya yang tidak pernah berubah walaupun manusia sering jatuh di dalam dosa. Pesan yang bisa kita ambil dari sini adalah Allah selalu memberi kesempatan kedua bagi umatnya. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika kita sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua adalah firman Allah itu dekat di dalam ayat 11-14. Musa menekankan bahwa hukum Tuhan tidaklah terlalu sulit, juga tidak jauh di langit atau di seberang laut. Firman itu ada dekat, yakni di mulut dan hati, sehingga umat Allah bisa melakukannya. Pesannya bagi kita adalah Tuhan tidak memberi perintah yang mustahil dilakukan. Firman-Nya praktis dan bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah pilih hidup di dalam ayat 15-20. Musa menegaskan ada dua jalan, kehidupan dan berkat atau kematian dan kutuk. Pilihan itu ada di tangan umat Israel. Tetapi Musa menasihati, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Kehidupan sejati hanya ada jika mereka mengasihi Tuhan, mendengar suaranya dan berpegang padanya. Pesannya yang bisa kita ambil adalah hidup adalah pilihan. Setiap hari kita memilih apakah mau hidup dalam ketaatan atau berpaling dari Tuhan. Sebagai kata penguatan kepada kita adalah sama seperti Israel, kita pun sering jatuh, tetapi Tuhan selalu memberi kesempatan untuk kembali. Firman-Nya dekat dengan kita, bisa kita baca, dengar, dan renungkan setiap hari. Mari kita pilih jalan kehidupan, mengasihi Tuhan, menaati firman-Nya, dan berpegang kepadanya. Ingatlah, Tuhan selalu ingin kita hidup dalam berkat-Nya, bukan dalam kutuk. Jadi, setiap hari kita punya kesempatan baru untuk memilih jalan yang benar bersama dengan Dia. Sebagai kata penguatan kepada kita, jangan takut melangkah bersama Tuhan.
Sekalipun kita pernah salah jalan, Dia siap memulihkan, mengampuni, dan menuntun. Pilihlah hidup di dalam Kristus, maka engkau dan aku akan hidup dalam kasih dan berkat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.